Pancasila itu Pancasila berujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan tugas video dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Perkenalkan, nama saya Ringkin Saputra dengan ujung NPM 01. Dan rekan saya Suja Adam Fitri dengan ujung NPM 55. Saya Aulia Sapitri dengan ujung NPM 017. Saya Nisa Setia dengan ujung NPM 095. Saya Natasha Uleriaya dengan ujung NPM 089. Saya Hayal Menika dengan ujung NPM 599. Saya Arjun Sutra dengan ujung NPM 041. Selamat menyaksikan. Pancasila adalah dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam penyusunan serta pelaksanaan seluruh kebijakan dan peraturan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan dan pencipta alam semesta. Nilai-nilai ketuhanan menjadi pedoman moral dalam bertingkah laku bagi setiap warga negara. Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan, bukan negara sekuler yang memisahkan antar agama dalam kehidupan kenegaraan. Namun, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mengakui satu kepercayaan. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Contoh pengalaman dari sila pertama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, menghormati dan tidak menghina agama lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, menolak segala bentuk penistaan atau intoleransi terhadap agama lain. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memperlakukan semua manusia dengan adil serta penuh rasa hormat. Setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama, sehingga kita tidak boleh membedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, atau kedudukan sosialnya. Selain itu, sila ini juga menekankan pentingnya bersikap beradab, yaitu memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, dan menghormati sesama. Sikap beradab dapat terlihat dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, kita lewat di depan orang lain dan mengucapkan permisi. Tindakan sederhana tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan orang lain dan tidak ingin mengganggu dan berperilaku sopan. Dengan menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menciptakan suasana yang penuh dengan rasa hormat, keadilan, dan kemanusiaan. Sikap seperti menolong sesama, bersikap ramah, serta menjaga sopan santun merupakan bentuk nyata dari perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung semangat untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Indonesia
adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan ini bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Persatuan Indonesia berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, rakyat Indonesia dapat hidup rukun dan damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya, mencintai tanah air dengan menjaga lingkungan dan keamanan negara, menghargai perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah persatuan, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mari kita wujudkan semangat persatuan Indonesia demi Indonesia yang damai, kuat, dan bersatu. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah mencerminkan nilai demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan. Musyawarah tidak berarti sekedar suara terbanyak, melainkan mengutamakan kepentingan bersama melalui mufakat. Sikap ini mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menghargai pendapat, mengedepankan kerjasama, dan menolak tindakan otoris atau sewenang-wenang. Contoh pengalaman: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda, bersikap demokrasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat, menjelaskan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Keadilan sosial berarti tidak ada kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin, serta semua orang berkesempatan untuk hidup layak. Nilai ini juga mendorong semangat gotong royong dan solidaritas sosial agar tercipta kehidupan yang makmur dan berkeadilan. Contoh pengalaman, bersikap adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan, menolong masyarakat yang kurang mampu, mendukung program pemerataan ekonomi dan pendidikan, tidak bersikap egois dan mau berbagi dengan sesama.